Pertama-tama kita buka Google, terus kita ketik di kolom pencarian yakni Classroom. Setelah muncul tampilannya, kita scroll sampai bawah sampai kita menemukan halaman yang sering sekali kita kunjungi yakni Google Classroom. Kemudian kita klik login, kemudian klik login lagi, hingga layar beranda kita menampilkan kelas-kelas yang sudah kita masuki atau sudah kita daftari dan kelas yang sudah kita buat. Nah, selain dari login dari Google tadi, kita juga dapat mengakses Classroom pada pojok kanan atas. Kita scroll sampai bawah sampai kita menemukan ikon Classroom. Nah, kemudian karena kita memilih untuk menjadi pendidik atau pengajar, maka kita disarankan untuk membuat kelas. Nah, gimana cara membuat kelas? Kita mengklik ikon tanda tambah atau ikon plus pada pojok sebelah kanan atas, atau buat kelas atau create class, yang kemudian setelah kita pencet, kita beri tanda centang pada notif ini, kita klik lanjutkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, kemudian ruang. Pada nama kelas, kita dapat mengisinya dengan mata pelajaran beserta kelas yang kita ampuh. Terus bagian diisi dengan semester dan tahun ajaran. Kemudian untuk pelajaran, kita spesifikkan pelajaran yang kita ajarkan. Yang terakhir, ada ruang, kita mengajarkan mata pelajaran ini di kelas apa. Untuk nama kelasnya itu Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kemudian untuk bagiannya, saya milih untuk mengisi semester 1 dan tahun ajaran 2024 per 2025. Nah, untuk mata pelajarannya yang sudah jelas IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, dan ruangannya sendiri itu saya memilih isi kelas 5A. Nah, kemudian kita klik tanda buat atau create dan akan muncul tampilan seperti jendela berikut ini. Nah, yang kemudian akan kita lakukan adalah merubah tema halaman kelas. Nah, jika semua kelas sudah dibuat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, nah setiap pendidik bisa merubah tema halaman kelas sesuai dengan keinginan dan atau disesuaikan dengan spesifikasi mata pelajaran. Bisa mengganti tema pada menu pilih tema yang disediakan oleh Google Classroom, maupun mengganti tema dengan upload foto yang sudah didesain sebelumnya menggunakan aplikasi pengedit gambar. Nah, cara yang pertama yakni kita klik tanda sesuaikan yang ada tanda pensilnya itu, terus kemudian ada muncul pilihan pilih foto atau upload foto. Nah, untuk bagian upload foto, kita dapat mengganti tema tersebut dengan foto-foto yang ada pada di galeri kita. Nah, untuk bagian pilih foto sendiri merupakan tema yang disediakan oleh Google Classroom, meliputi tema yang umum, bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lainnya yang dapat dispesifikkan dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, dikarenakan mata pelajaran yang diampu kali ini adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya yang akan kita pelajari adalah bagian organ pencernaan manusia, maka kita menggunakan tema Matematika and Science, tepatnya tema biologi. Nah, kemudian pilih atau klik tema yang diinginkan, lalu klik pilih tema kelas atau select class theme, kemudian simpan. Nah, seperti tampilan pada jendela berikut, ini adalah tema Google Classroom yang baru saja kita ubah. Setelah mengganti tema, maka langkah selanjutnya adalah gimana cara pendidik ini membuat penjelasan mata pelajaran. Nah, setelah kelas siap, maka yang harus dilakukan berikutnya oleh setiap pendidik ini adalah membuat penjelasan dan deskripsi mata pelajaran dengan langkah yang pertama, pastikan halaman yang terbuka adalah halaman forum atau stream. Jika tidak, kita bisa mengklik bagian forum atau stream bagian ini. Nah, yang kedua, klik pada kolom bagikan sesuatu dengan kelas Anda atau share something with your class. Yang ketiga, pada jendela yang muncul, isikan deskripsi mata pelajaran beserta penjelasannya secara rinci sesuai dengan karakter dan kemampuan yang akan dicapai oleh para peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang dimaksud. Lampirkan juga RPS ataupun lampiran-lampiran lain yang dianggap penting. Nah, seperti tampilan pada jendela berikut ini, kemudian kita klik beberapa deskripsi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang mungkin kita dapat pelajari pada pertemuan kali ini.
Untuk kolom deskripsi ini kita dapat mengedit bentuk-bentuk tulisannya, bukan bentuk tulisan sih, lebih ke arah ke bold, italic, atau underline, serta mengklasifikasikan beberapa kata menjadi nomor atau bagian hingga tampak lebih rapi. Pada bagian ini juga kita dapat mengupload atau menyisipkan mungkin hal-hal yang dapat membantu atau mendukung pada pengumuman kali ini. Nah, misalnya saja pada logo yang pertama ini, logo link, kita dapat menyisipkan link dari Drive, atau link dari Surel, atau link web tertentu, kemudian yang dapat sekiranya menambah pengetahuan para peserta didik tentang materi yang kita bahas, dalam hal ini materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, kemudian logo yang kedua adalah logo upload. Setelah kita mengklik logo upload ini, maka muncul tampilan seperti ini. Kita dapat mengklik jelajah agar dapat menelusuri sekiranya ada file-file atau berkas dari perangkat. Kemudian logo yang ketiga ada logo dari YouTube, yang mana sudah pasti jika kita mendapatkan materi pembelajaran dari YouTube, kita dapat mengcopy paste link tersebut pada logo ini. Dan yang terakhir ada logo Google Drive. Nah, logo Google Drive ini sebenarnya hampir sama dengan logo upload yang sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pada aplikasi Drive-nya. Barangkali ada berkas atau file yang kita telah upload di Drive dan tidak bisa terbaca pada perangkat. Nah, kita bisa mengaksesnya lewat Drive ini. Misalnya saja untuk logo upload, saya menjelajah pada perangkat saya, kira-kira file apa saja yang berkaitan dengan materi kali ini. Sembarang saja, kita cari IPA, dan misalnya saja ini. Kita klik buka, tunggu sampai terupload. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini menunjukkan bahwa file yang telah kita unggah tadi itu sudah ada atau sudah muncul. Segitiga kecil di samping posting ini. Nah, apa sih gunanya? Gunanya itu barangkali kita akan menjadwalkan pengumuman ini. Kalau misal kita postingnya sebentar aja dia pada pukul ini aja. Nah, terus kemudian simpan draft. Kalau semisal kita udah buat, terus kita simpan dan bakal edit nanti, itu juga bisa. Yang kemudian kita posting hingga muncul tampilan seperti ini di jendela. Selanjutnya ada yang namanya menginput materi pembelajaran. Nah, yang pertama ada yang namanya menambahkan topik materi. Penggunaan topik materi dalam Google Classroom ini memudahkan kita dalam mengkategorikan suatu bahan ke dalam topik yang sama. Topik yang digunakan dalam pembelajaran daring disesuaikan dengan topik yang ada pada mata pelajaran dan akan diberikan di setiap pertemuan. Nah, jumlah topik ini sesuai dengan jumlah pertemuan dalam satu semester berjalan. Lalu, bagaimana caranya menambahkan topik materi pembelajaran? Yang pertama itu, setelah membuka salah satu kelas di Google Classroom, klik tugas kelas atau classwork. Selanjutnya, klik bagian plus buat atau plus create. Nah, kemudian kita pilih topik. Nah, maka akan muncul menu isian seperti berikut ini. Isian nama topik, sesuai materi yang akan diberikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Semisal kita belum menentukan materi yang akan diberikan, isikan topik pertemuan ke-1, topik pertemuan kedua, sampai dengan topik pertemuan terakhir, kemudian klik tambahkan atau add. Nah, topik inilah yang kemudian selanjutnya diisi dengan materi, tugas, absensi, dan juga forum atau modul. Nah, selanjutnya mengunggah materi. Nah, mengunggah materi di Google Classroom juga dapat dilakukan dengan cara menekan kembali tombol tugas kelas atau classwork, kemudian tekan plus buat atau plus create, dan pilih menu materi atau material. Setelah itu, tampilan isian materi terbuka seperti gambar pada jendela ini. Berisi isi judul materi, deskripsi materi, kemudian sesuaikan topik pertemuan dengan materi yang akan diberikan, dan klik tombol posting atau post. Nah, cara menambahkan materi menggunakan Google Drive, link, dan YouTube. Jika materi yang sudah disiapkan sebelumnya dalam bentuk PPT, PDF, doc, atau video, materi tersebut dapat ditambahkan ke dalam postingan materi dengan cara melampirkan file yang ada di Google Drive, melampirkan file yang ada di tautan, melampirkan file secara langsung, ataupun melampirkan file video yang sudah ada di YouTube. Cara yang pertama untuk penguploadan lewat link, kita dapat melampirkan file melalui link dilakukan dengan klik
tambahkan atau add pada opsi link, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian isi tautan laman website yang dikehendaki, lalu klik tambahkan atau add. Maka tautan laman website yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam link dan siap untuk diposting. Kemudian ketika kita ingin mengunggah file dari laman upload, nah melalui menu ini kita dapat mengunggah file secara langsung dengan cara mengklik tambahkan atau add pada opsi upload atau file. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini, maka kita akan mengklik browse atau jelajah. Nah, cari file di komputer atau laptop ataupun handphone, kemudian klik tombol open atau buka. Dan file sudah terlampir dan siap untuk diposting. Untuk penguploadan lewat YouTube, kita dapat melampirkan file materi video yang sudah ada di YouTube, dilakukan dengan mengklik tambahkan atau add, dan kemudian pilih opsi YouTube. Cari video yang akan dijadikan materi pembelajaran pada hari ini, kemudian pada kolom pencarian, atau masukkan tautan video langsung pada kolom tautan, kemudian klik tambahkan atau add. Setelah tampilan seperti gambar di bawah ini, maka video dari YouTube pun berhasil ditambahkan dan siap untuk diposting. Serta penguploadan yang terakhir ada pada opsi Google Drive. Nah, caranya itu melampirkan file materi yang ada di Google Drive dapat dilakukan dengan mengklik tambahkan file pada laman ini, kemudian pilih opsi Google Drive. Maka akan tampil opsi Google Drive yang bisa dipilih, atau terbaru atau resign untuk file yang baru terupload di Google Drive. Kemudian pilih upload untuk mengupload file baru. Drive saya atau my drive untuk mencari file di dalam Google Drive. Nah, kemudian bagian berbintang atau start untuk file dalam Google Drive yang sudah diberi tanda bintang. Jika file sudah dipilih, akan terlihat seperti berikut ini dan siap untuk diposting atau post sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Maka seperti ini tampilan Google Classroom kita ketika kita telah memposting materi pada pertemuan kali ini. Di dalam Classroom juga kita dapat mengambil postingan pembelajaran Classroom lain atau semester lalu. Nah, setiap postingan yang dilakukan di Google Classroom akan tersimpan secara otomatis dalam Google Drive. Nah, postingan yang sudah dilakukan dapat kita gunakan kembali jika isinya dirasa masih relevan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Mengambil postingan pembelajaran terlebih dahulu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, klik tugas kelas atau classwork, kemudian klik plus buat atau plus create, dan kemudian gunakan kembali postingan atau reuse post. Nah, setelah itu akan ditujukan ke daftar kelas yang sudah kita buat sebelumnya dalam akun Google yang sama. Nah, pilih kelas yang akan kita ambil postingannya. Setelah itu akan ditujukan ke daftar posting yang ada di dalam kelas yang kita pilih sebelumnya. Pilih postingan yang akan digunakan, lalu klik tombol gunakan kembali atau reuse. Postingan sebelumnya berhasil diambil seperti tampilan ini. Nah, pada bagian yang ketiga ada yang namanya fitur mengundang peserta didik. Nah, untuk mengundang peserta didik bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melalui kode kelas yang disebarkan melalui metode yang mudah seperti melalui WhatsApp grup kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Dan cara yang kedua adalah melalui Gmail. Yang pertama, mengundang para peserta didik menggunakan kode kelas. Gimana caranya? Yang pertama itu perhatikan pada bagian banner, tepat di bawah judul kelas, terdapat kode kelas berupa 6-7 digit alfanumerik. Kemudian, klik pada ikon sebelah ini untuk menampilkan kode ini lebih besar dan bagikan kode tersebut kepada para peserta didik melalui metode yang paling mudah seperti WhatsApp grup kelas yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kedua adalah mengundang para peserta didik melalui Gmail. Untuk mengundang para peserta didik melalui Gmail, kita harus terlebih dahulu memastikan apakah kita telah mengetahui alamat Gmail dari peserta didik kita melalui alamat email pribadi ataupun alamat Gmail yang telah dibagikan oleh pihak sekolah. Nah, gimana cara mengundang para peserta didik tersebut? Yang pertama adalah dengan mengklik ikon anggota atau people atau orang, kemudian pada ujung kanan bagian siswa atau students, klik ikon ini. Maka akan muncul dialog undang siswa atau invite students. Nah, catatan, jika kita sebagai pendidik sama sekali belum pernah mengundang peserta didik ke dalam classroom ini, maka peserta didik atau siswa tidak akan muncul pada halaman ini.
Nah, kemudian pada dialog undang siswa atau invite students, ketikkan alamat Gmail dari masing-masing peserta didik. Nah, ketika sudah selesai menulis alamat Gmail dari para peserta didik, maka kita akan mengklik undang atau invite. Nah, alamat email undang ini akan dikirimkan ke semua email yang telah dimasukkan. Fitur yang keempat adalah menambah pengajar. Nah, untuk menambah pengajar memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, pengajar yang ditambahkan adalah kepala sekolah agar dapat memantau jalannya pembelajaran dalam kelas. Ataupun pengajar sementara yang ditambahkan karena kelas yang dibuat memang menggunakan pola team teaching. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh rekan pengajar yang ditambahkan, diantaranya membuat tugas, memberikan masukan pada tugas siswa, memasukkan nilai, mengirim postingan di forum kelas, mengakses folder Google Drive kelas, mengirim Gmail kepada pengajar dan siswa. Namun rekan pengajar tidak dapat melakukan hal yang pertama, menghapus kelas, menghapus pengajar utama dari kelas, ataupun menonaktifkan pengajar lain di kelas tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan rekan pengajar? Menambahkan rekan pengajar sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita membuka Google, kemudian mengetik Classroom ataupun bisa diakses pada pojok kanan atas sebelah sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan ikon Classroom, kemudian kita klik. Nah, setelah membuka Classroom, maka tampilan Google Classroom kita akan seperti ini. Ini merupakan tampilan beberapa kelas yang mungkin telah kita buat sebelumnya. Misalnya saja, pada kesempatan kali ini kita memilih kelas ilmu pengetahuan alam. Nah, kita masuk pada jendela kelas ini. Nah, langsung saja kita menuju pada bagian people atau orang. Setelah menu anggota atau people dipilih, maka tampilan halaman Google Classroom menjadi seperti ini. Pada menu ini sebenarnya halaman untuk menambah anggota kelas yang terdiri dari guru, teacher, dan siswa atau student. Nah, untuk menambahkan rekan pengajar, kita dapat mengklik logo tambah yang berada di sebelah kanan pada kolom penambahan guru. Kemudian akan muncul jendela untuk menambahkan rekan pengajar seperti di bawah ini. Kita dapat langsung masukkan alamat Gmail rekan pengajar yang akan ditambahkan. Nah, kita dapat menambahkan satu rekan pengajar ataupun beberapa rekan pengajar sekaligus. Kemudian kita klik tombol undang atau invite. Maka tampilan pada menu Google Classroom akan seperti ini. Tampilan ini menunjukkan keterangan pada beberapa pengajar yang Anda tambahkan seperti yang telah ditunjukkan. Namun tidak secara otomatis pengajar yang ditambahkan ini menjadi pengajar di kelas Anda. Akan tetapi menunjuk persetujuan dari pengajar-pengajar yang ditambahkan tersebut melalui tautan yang dikirim ke emailnya masing-masing. Dan rekan pengajar yang telah menyetujui penambahan rekan pengajar, ada keterangan di sebelah kanannya yaitu diundang atau invited. Pada Gmail rekan pengajar yang ditambahkan akan ada pesan masuk yang berisi tautan untuk persetujuan penambahan rekan pengajar. Klik pesan yang masuk pada Gmail tersebut, lalu klik tombol gabung. Maka akan muncul tampilan jendela yang meminta persetujuan Anda. Nah, kita klik tombol terima atau accept jika Anda menerima untuk ditambahkan sebagai rekan pengajar pada kelas tertentu. Nah, setelah rekan pengajar menyetujui, maka rekan pengajar langsung menuju laman kelas pada Google Classroom. Bagian kelima adalah interaksi antara pendidik dan para peserta didik. Adapun fitur interaksi antar pendidik dan para peserta didik yang disediakan secara eksplisit oleh Google Classroom adalah melalui komentar dan surat elektronik. Nah, pada bagian pertama, mengirimkan Gmail kepada salah satu peserta didik. Langkahnya adalah yang pertama, klik menu anggota atau people di bagian atas dari header judul pembelajaran. Anda akan menemukan halaman berisi peserta di kelas tersebut yang terdiri dari guru atau teacher dan siswa atau student. Nah, klik tombol bersimbol titik 3 di sebelah kanan pada nama peserta didik yang diinginkan. Nah, secara otomatis, maka akan muncul dialog box bertuliskan kirim Gmail ke siswa atau Gmail students. Kemudian yang selanjutnya, klik dialog box kirim email ke siswa atau Gmail student. Lantas Anda akan dihubungkan langsung ke halaman pesan baru atau compose mail atau tempat pengiriman surat elektronik di akun Gmail Anda. Alamat Gmail peserta didik yang dipilih di halaman Google Classroom tadi secara otomatis akan tertulis di alamat kontak penerima Gmail Anda. Kemudian cara yang kedua, mengirimkan Gmail kepada beberapa atau semua peserta didik. Nah, untuk berinteraksi kepada beberapa atau semua peserta didik melalui surat elektronik, pendidik masih dapat menggunakan fitur pengiriman surat elektronik yang terdapat di halaman people seperti ketika berinteraksi kepada satu peserta didik. Langkahnya adalah pilih nama beberapa peserta didik dengan mengklik box samping foto peserta didik yang bersangkutan sehingga box akan berubah menjadi tanda centang. Kemudian, klik tombol tindakan atau action yang terletak tepat di bawah tulisan siswa atau students. Maka, secara otomatis akan muncul dialog box dengan pilihan kirim Gmail, keluarkan, jangan tampilkan Gmail, remove, mute,
Dalam hal ini kita akan memilih kirim Gmail atau email, sehingga akan diarahkan menuju halaman pesan baru. Alamat email beberapa peserta didik yang dipilih secara otomatis akan tertulis di alamat kontak penerima Gmail Anda. Nah, selanjutnya untuk berinteraksi dengan seluruh peserta didik peserta kelas ini, klik box di samping kiri tombol tindakan atau action hingga berubah menjadi centang. Klik tombol tindakan atau action sehingga muncul dialog box dengan pilihan kirim Gmail, keluarkan, jangan tampilkan, atau Gmail, remove, mute. Dalam hal ini kita memilih opsi pilih kirim Gmail. Selanjutnya bagian ketiga, ada interaksi dengan komentar kelas dan pribadi. Nah, Google Classroom ini menyediakan fitur komentar di kelas yang bisa dilihat oleh seluruh peserta didik. Nah, peserta didik bisa memberikan komentar terhadap posting informasi ataupun materi perkuliahan dari para pendidik. Demikian sebaliknya, para pendidik juga bisa memberi komentar balik terhadap komentar para peserta didik. Interaksi dengan komentar dalam Google Classroom secara umum dapat dilakukan ketika pendidik melakukan posting pengumuman, pemberian materi, dan tugas atau kuis. Nah, peserta didik juga dapat membuka atau mulai diskusi di halaman atau tab atau stream forum. Nah, ketika memulai diskusi, peserta didik dapat mengupload bahan-bahan diskusi seperti presentasi PowerPoint, tugas, video, atau bahan lain. Nah, diskusi akan berlangsung melalui kolom komentar. Nah, pendidik ini dapat ikut menanggapi atau memberi masukan-masukan selama proses diskusi berlangsung. Bagian keenam ada membuat daftar hadir peserta didik. Bagian ini terdiri atas membuat daftar hadir menggunakan tugas atau assignment. Pembuatan daftar hadir ini memanfaatkan fitur Google Formulir atau Google Form, yang mana langkah-langkahnya yang pertama, setelah membuka folder salah satu kelas Anda di Google Classroom, klik tugas kelas atau classwork, kemudian pilih plus buat atau plus create, lalu pilih tugas atau assignment. Dan selanjutnya, isikan judul atau title, misalnya daftar hadir perkuliahan Profesor Dr. Musfiah Alifia, SPD, MPD, GR. Pada petunjuk atau instruction, isikan instruksi pengisian daftar hadir. Misalnya, dengan di setiap pertemuan pembelajaran ini, Anda wajib mengisi daftar hadir sebelum pembelajaran dimulai. Lalu klik untuk for atau tercentang untuk mata pembelajaran apa dan paralel mana saja daftar hadir tersebut bisa dibuat. Kemudian klik pada points dan pilih ungrade bila kehadiran tidak dinilai. Nah, bila ingin menilai kehadiran, masukkan beberapa poin kehadiran, misalnya 100. Kemudian klik topik atau topik, lalu pilih buat topik atau create topik, dan ketikkan nama topik sesuai dengan title atau judul. Tanggal 27 April 2025, kemudian dispesifikkan dengan pukul 18.00 merupakan pukul ditutupnya absen yang dikirim. Kemudian setelah itu kita menuju Google Form dengan cara mengklik link atau laman Google Form pada bagian ini. Nah, setelah Anda diarahkan ke tab browser Google Form pada untitled form atau formulir tanpa judul, ketikkan judul formulir, misalnya daftar hadir Profesor Dr. Musfiah Alifia, SPD, MPD. Pada form description atau deskripsi formulir, isi dengan misalnya istilah untuk menangguhkan kehadiran kamu pada pertemuan ini. Setelah itu dilanjut dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Pada pilih jenis pertanyaan, pilih opsi jawaban singkat. Nah, misalnya pada untitled question atau pertanyaan tanpa judul, isikan dengan nama lengkap dari peserta didik. Lalu klik atau nyalakan opsi wajib diisi. Selanjutnya, buat hal serupa tapi nama lengkap dari peserta didik tersebut diganti dengan nomor urut atau NIM. Kemudian sama seperti sebelumnya, nyalakan opsi wajib diisi. Selanjutnya yang terakhir, untuk opsi pertanyaan daftar hadir. Isi pertanyaan tanpa judul dengan daftar hadir pertemuan hari ini. Kemudian untuk opsinya kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Lalu klik pada option 1, kemudian ganti dengan hadir. Untuk menambahkan option selanjutnya, klik add option atau tambah pilihan, dan kemudian diisi dengan sakit, begitupun seterusnya, diisi dengan izin atau tanpa keterangan juga bisa. Dan jangan lupa keterangan wajib diisi, wajib dinyalakan. Agar tampilan Google Form Anda tampil menarik, Anda dapat mengklik ikon sebelah kanan atas ini yang dapat memunculkan pilihan jenis-jenis font, warna, dan juga gambar yang dapat kiranya mempercantik tampilan dari Google Form Anda. Nah, di sini ditampilkan beberapa jenis font atau tulisan serta warna yang dapat mendukung penampilan dari Google Form Anda. Untuk bagian header adalah bagian judul dari Google Form ini. Nah, kita bisa mengganti jenis fontnya dengan Times New Roman. Hal ini dilengkapi juga dengan ukuran dari font tersebut ya pada sebelah kanan ini.
Setelah itu, untuk pertanyaan, saya ganti dengan jenis font Comic Sans MS. Pertanyaan dalam hal ini adalah instruksi-instruksi dalam Google Form, misalnya nama lengkap, nomor urut tonim, daftar kehadiran, itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan dalam Google Form. Dan kemudian untuk teksnya juga saya ubah menjadi Comic Sans MS. Teks dalam hal ini adalah jawaban ataupun deskripsi-deskripsi dalam Google Formulir. Nah, pada bagian header 2 ini berisi option pilih foto. Jika kita mengklik option, maka akan muncul opsi tema, upload, ataupun foto. Untuk opsi tema, di sini disediakan beberapa gambar pendukung dari isi Google Form yang kita buat. Ada kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, makanan dan bersantap, pesta, khusus anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian upload, jika kita misalnya memilih foto sendiri yang berasal dari perangkat, kita dapat memilih opsi tersebut. Untuk opsi foto sendiri, itu berisikan ketika kita ingin mengambil gambar secara langsung untuk nantinya diisi pada bagian atas header. Dikarenakan tema kali ini adalah tentang persekolahan, maka kita akan memilih tema kantor dan sekolah. Saya memilih tema ini saja ya. Kemudian kita klik sisipkan. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Kita juga dapat memilih beberapa warna pendukung yang dapat menambah kesan keestetikan dalam Google Form kita. Nah, beginilah contoh tampilan draft daftar hadiah setelah semua pertanyaan selesai diinput. Nah, setelah semua pertanyaan selesai diinput, klik tombol pengaturan atau settings, hilangkan semua tanda centang, kemudian klik presentasi atau presentation. Nah, hilangkan semua tanda centang juga. Nah, pada pesan konfirmasi atau confirmation message, Anda bisa menambahkan pesan apa yang ingin ditampilkan setelah kiranya peserta didik ini mengisi daftar hadiah. Misalnya saja, terima kasih, data kehadiran Anda telah direkam. Selamat belajar. Lalu klik simpan atau save. Lalu klik publikasi. Nah, setelah selesai, tutup tab browser Google Form Anda, lalu kembali ke Google Classroom dan klik assign. Nah, seperti inilah tampilan Google Classroom kita setelah kita telah mensubmit atau mengirimkan Google Form pada browser. Hal ini tampilkan 0 diserahkan dan 19 ditugaskan. 0 diserahkan, pada bagian 0 diserahkan itu dikarenakan belum ada satupun peserta didik yang berhasil mengisikan daftar hadiah pada Google Classroom atau pada Google Formulir ini. Nah, 19 ditugaskan artinya Google Form ini telah terkirim kepada 19 orang peserta didik yang hadir dalam Google Classroom ini. Membuat tugas. Adapun langkah-langkah membuat tugas, yang pertama klik halaman tugas kelas atau classwork, kemudian klik plus buat atau plus create, dan pilih tugas atau segmen. Kemudian tulis judul atau title dan petunjuk atau instruction. Pada sisi kanan ini, Anda dapat memilih kelas mana yang akan menerima tugas, memilih beberapa siswa atau semua siswa yang harus mengerjakan tugas, kemudian menentukan poin atau nilai, menentukan tenggat atau batas waktu pengerjaan tugas, dan yang terakhir memilih topik dari tugas yang Anda buat. Anda juga dapat membuat rubrik untuk menentukan aspek-aspek yang akan dinilai pada tugas. Klik rubrik, kemudian pilih buat rubrik atau create rubrik. Untuk membuat rubrik, Anda bisa menggunakan rubrik lama yang pernah Anda buat sebelumnya dengan memilih gunakan kembali rubrik atau rubrik. Selanjutnya, Anda dapat menentukan apakah akan menggunakan penskoran atau tidak dengan menggeser tombol gunakan skor atau use scoring pada judul kriteria atau criterion title. Masukkan kriteria, misalnya dalam hal ini saya memilih ketepatan gambar. Nah, untuk deskripsi kriterianya yakni kesesuaian gambar dengan materi yang dipelajari. Pada poin, masukkan jumlah poin yang diberikan untuk tingkat performa. Nah, catatannya nilai total rubrik akan diperbarui secara otomatis saat Anda menambahkan poin. Pada judul level atau level title, masukkan judul untuk tingkat performa, misalnya sangat baik. Nah, untuk deskripsinya itu gambar sudah sangat mencerminkan dengan tubuh bagian pencernaan. Nah, untuk menambahkan tingkat performa lain ke kriteria, klik ikon tambahkan di samping ini, lalu ulangi langkah pada poin ini. Kemudian, untuk menambahkan kriteria lain dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, untuk menambahkan kriteria baru, klik tambahkan kriteria atau add criterion di pojok kiri bawah. Kemudian, Anda juga bisa menambahkan kriteria dengan menyalin kriteria yang sudah Anda buat. Caranya, pada kotak kriteria yang sudah Anda buat,
klik titik 3 di pojok kanan atas kotak, lalu pilih buat duplikat kriteria atau duplicate criterion. Selanjutnya, Anda bisa menyelesaikan kriteria baru yang Anda duplikasi. Dalam hal ini, saya mengisi judul kriteria yakni kreativitas dengan deskripsi kriteria, kebersihan gambar, dan kemenarikan gambar, serta dengan poin sebanyak 40 dengan judul level sangat baik dan dengan deskripsi teks sudah sangat kreatif, cantik, dan juga rapi. Nah, Anda bisa mengatur ulang urutan kriteria dengan klik titik 3 di pojok kanan atas kotak, lalu pilih pindahkan kriteria ke atas atau move criterion up, atau pindahkan kriteria ke bawah atau move criterion down. Nah, untuk menyimpan rubrik, klik simpan atau save di pojok kanan bawah. Maksud saya pojok kanan atas. Maka Anda akan dibawa kembali ke tampilan edit tugas. Jika tugas sudah selesai, dibuat klik tombol tugaskan atau assign. Anda juga dapat menjadwalkan tugas ini atau menyimpannya sebagai draft dengan klik panah bagian samping tombol tugaskan atau assign. Maka tugas akan segera tampil di halaman atau tab forum. Bagian keempat ada membuat kuis. Nah, untuk membuat kuis, langkah-langkahnya yang pertama, buka halaman atau tab tugas kelas atau classwork. Kemudian klik plus buat atau plus create dan pilih tugas kuis atau quiz assignment. Kemudian isikan judul atau title dan petunjuk instruction untuk mengerjakan kuis. Anda dapat menambahkan lampiran yang sudah ada dari Google Drive, laptop atau PC, link web atau video YouTube dengan klik tambahkan atau add. Nah, Anda bisa membuat kuis dengan mengklik blank quiz yang telah disediakan. Maka jendela baru Google Form akan terbuka. Anda bisa mulai menuliskan kuis di sini, isikan nama file dan judul kuis untuk membuat pertanyaan. Klik untitled question, sediakan pilihan jawabannya pada kolom jawaban, dan Anda dapat menyediakan pilihan jawaban sebanyak yang Anda mau. Misalnya saja, saya memilih judul pencernaan manusia dengan jenis pertanyaan pilihan ganda, yang mana pertanyaannya di bawah ini yang termasuk organ pencernaan manusia adalah titik. Nah, untuk optionnya, saya memilih option lambung, hidung, dan tangan. Nah, tidak lupa pula, saya memberikan kunci jawaban yang mana benar dan mana salah pada soal tersebut. Kemudian dinyalakan wajib untuk mengisi soal tersebut. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan inilah tampilan draft awal dari tugas kuis yang dibuat hari ini. Setelah itu kita dapat mempublikasikan formulir ini. Perlu diingat untuk responden atau siapa saja yang dapat menerima kuis ini dapat diatur pada saat kita telah mengklik publikasikan. Nah, kemudian karena hal ini diperuntukkan untuk semua siswa yang mengikuti kelas ini, maka kita memilih opsi siapa saja yang memiliki link. Setelah itu kita klik publikasikan. Kemudian fitur yang terakhir ada melakukan penilaian dengan Google Classroom. Untuk bagian setting kategori penilaian dapat dilakukan dengan cara membuka Classroom, terus mengklik setelan. Setelah itu silahkan scroll ke bawah dan cari menu kategori nilai seperti ini. Kemudian tambahkan kategori nilai untuk menambahkan kategori penilaian. Misalnya saya isikan dengan 100. Setelah itu kita pilih bagian nilai. Di sini ditampilkan beberapa nama-nama peserta didik yang bergabung dalam kelas ini dikarenakan ada tugas yang diberikan sebelumnya dan itu wajib dikerjakan. Di sini akan muncul siapa-siapa saja yang belum mengerjakan tugas dan belum mengumpulkan tugas, serta siapa-siapa saja yang memang sudah mengirimkan tugas serta dinilai hasil tugasnya. Misalnya saja salah satu peserta didik, Aisyah, dalam kategori ini, peserta didik ini sama sekali belum menerima atau belum mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Makanya di sini tercantum title ditugaskan. Itu berlaku untuk tugas 1 dan tugas 2 yang telah diberikan. Berbeda dengan peserta didik atas nama Aisyah Nur Anissa ini. Dia telah mengumpulkan tugas yang diberikan sehingga kita, para pendidik, itu bisa langsung memberikan nilai atas tugas yang dia kerjakan. Kita dapat mengecek pekerjaan mereka, kemudian dapat berinteraksi dengan mereka lewat kolom chat atau kolom komentar, memberikan nilai atas pengerjaan mereka. Dikarenakan ada dua jenis tugas, di sini kita dapat dengan detail memeriksa tugas atau siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan atau tentang apa tugasnya, itu dapat diperiksa dalam bagian ini. Nah, pada bagian terakhir adalah gimana caranya peserta didik mengakses atau menggunakan Classroom. Setelah berhasil masuk, maka Anda akan melihat beberapa kelas untuk semua mata pelajaran yang Anda ikuti hingga sekarang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja sih yang terletak di dalam Google Classroom ketika kita berhasil masuk ke dalam aplikasi ini. Yang pertama itu ada bagian main menu. Yang kedua ada to do, berisi agregasi tugas atau aktivitas untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga ada kalender untuk melihat agregasi event, deadline, gabungan atau semua dari mata pelajaran. Yang keempat ada daftar tugas per mata pelajaran. Dan yang kelima ada shortcut menuju kelas drive folder per mata pelajaran. Untuk navigasi kelas atau daftar aktivitas untuk semua mata pelajaran melalui menu to do yang dapat diakses di halaman buka Google Classroom atau melalui main menu, kita bisa melihat agregasi aktivitas dan penugasan untuk semua mata pelajaran yang Anda ikuti. Pada antarmuka berbasis web terdapat 3 kategori, yakni assigned untuk tugas atau aktivitas yang perlu Anda kerjakan, kemudian missing untuk tugas yang belum Anda kumpulkan atau aktivitas yang belum Anda lakukan meski telah lewat batas waktunya, dan done untuk semua tugas yang sudah Anda kumpulkan atau aktivitas yang telah selesai Anda kerjakan. Di ketiga kategori ini, semua tugas dan aktivitas dikelompokkan berdasarkan waktu atau pekanan dengan nama tugas aktivitas sebagai judul dan nama mata pelajaran sebagai subjudul. Sama seperti tampilan di antarmuka web, hal ini juga berlaku di perangkat berjalan atau handphone dan Android Anda. Kemudian ada antarmuka kelas per mata pelajaran. Setelah memilih salah satu kelas di halaman Google Classroom, Anda akan menemukan tampilan awal kelas seperti ini. Dengan keterangan, yang pertama itu ada laman stream untuk melihat pengumuman dari pendidik atau guru kamu. Terus yang kedua ada laman classwork berisikan materi pembelajaran dan penugasan yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga ada laman people untuk melihat semua peserta kelas. Yang keempat ada upcoming berisi daftar aktivitas, misalnya penugasan yang harus segera kamu selesaikan di mata pelajaran ini atau di kelas ini. Kemudian nomor 5 ada pengumuman terbaru dari pendidik atau guru Anda. Jika opsi komentar dinyalakan, kamu juga bisa meninggalkan komentar yang bisa dilihat dan ditanggapi oleh semua penghuni kelas di bagian ini. Nah, ini adalah tampilan laman classwork dari salah satu kelas. Adapun bagian-bagiannya, nomor 1 itu adalah topik. Guru Anda dapat melakukan organisasi konten di bagian ini berdasarkan pertemuan, jenis aktivitas, atau pokok bahasan. Kemudian bagian kedua ada view your work untuk melihat semua rekap semua aktivitas yang telah diberikan oleh guru Anda di kelas tersebut, beserta status dan nilai yang telah diberikan atas pekerjaan Anda. Bagian ketiga, shortcut khusus untuk Meet. Jika misalnya guru Anda memilih untuk menggunakan Google Meet sebagai sarana pembelajaran daring sinkron di mata pelajaran ini, terdapat juga shortcut ke Google Calendar dan Class Drive folder seperti halaman sebelumnya. Bagian keempat ada kategoris konten, berisi konten yang tidak dikategorisasikan dan akan selalu berada di bagian paling atas. Yang bagian kelima ada kategoris konten, berisi konten sesuai dengan masing-masing kategori yang telah ditentukan oleh guru Anda. Bagian ini dapat berisi mata pelajaran, rekaman mata pelajaran, penugasan, dan sebagainya yang akan diupdate secara rutin oleh guru Anda setiap pekan atau setiap pertemuan. Untuk tampilan laman people dari salah satu kelas, Anda bisa melihat guru Anda dan asisten guru Anda atau guru sebaya Anda di beberapa kelas tertentu di bagian teacher, serta semua rekan-rekan sekelas Anda di bagian classmate. Anda dapat menggunakan ikon surat atau titik 3 di sebelah kanan nama dosen atau nama pendidik atau nama guru Anda atau nama rekan sekelas untuk mengirim email pribadi kepada orang yang bersangkutan. Kemudian untuk fitur pengecekan nilai dan perkembangan hasil belajar. Nah, untuk melakukan pengecekan nilai dan perkembangan aktivitas belajar Anda di masing-masing mata pelajaran, maka Anda disarankan untuk memilih menu View Your Work yang tersedia di laman Classwork. Di laman berikutnya, Anda dapat melihat semua aktivitas atau tugas yang telah diberikan oleh guru Anda di mata pelajaran tersebut beserta status pengerjaan atau pengumpulan yang telah Anda lakukan dan status penilaian yang telah guru Anda lakukan. Nah, status assignment ini menunjukkan aktivitas atau tugas yang masih belum Anda selesaikan atau kumpulkan. Sementara status missing menunjukkan aktivitas atau tugas yang masih belum Anda selesaikan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh guru Anda. Sedangkan status turned in menunjukkan aktivitas atau tugas yang telah Anda selesaikan namun belum mendapatkan penilaian oleh
guru Anda. Status berupa angka X atau Y menunjukkan aktivitas atau tugas yang telah diberikan nilai oleh guru Anda, terlepas apakah Anda telah mengumpulkan atau menyelesaikan aktivitas atau tugas tersebut atau tidak. Angka X adalah nilai yang kamu dapatkan dari nilai maksimal Y untuk tugas tersebut. Jika opsi Show Overall Grade diaktifkan oleh guru Anda untuk mata pelajaran tersebut, maka Anda dapat melihat nilai total dari seluruh aktivitas yang telah dinilai oleh guru Anda di bagian kanan 6 Anda. Nah, untuk fitur penugasan kelas, seperti yang telah disinggung sebelumnya, semua penugasan kelas dapat diakses melalui laman Classwork. Yang pertama, melihat spesifikasi tugas. Untuk melihat spesifikasi tugas secara lengkap, silakan pilih salah satu tugas yang tersedia, kemudian pilih View Assignment di bagian bawah tugas tersebut. Selanjutnya, Google Classroom akan membuka sebuah tampilan baru berisikan detail penugasan yang telah diberikan oleh guru Anda. Adapun keterangannya, yang pertama itu nilai maksimal untuk tugas ini, yang kedua batas waktu pengumpulan tugas. Anda tetap bisa mengumpulkan tugas setelah batas ini, namun Google Classroom akan menandainya sebagai terlambat. Yang ketiga, rubrik penilaian jika guru Anda menyediakannya dalam penugasan tersebut. Yang keempat, ada kelas komen. Gunakan bagian ini untuk berkomunikasi dengan guru Anda dan rekan sekelas. Komentar yang ditinggalkan di bagian ini dapat dilihat dan dibalas oleh semua anggota kelas, kecuali jika guru Anda memutuskan untuk mematikan opsi komentar. Bagian kelima, Your Work. Bagian ini berisi dokumen penugasan yang harus kamu kumpulkan. Jika dosen menyediakan tempat tugas, maka Anda bisa melihat dokumen secara otomatis sudah diberi prefix berupa nama Anda di sini. Klik dokumen tersebut untuk mengeditnya di Google Docs, Google Sheets, atau Google Slides. Nah, Anda juga bisa menambahkan dokumen lain dengan menekan tombol Add or Create di bagian ini. Bagian 6, Originally Report. Opsi ini akan muncul jika guru Anda menyalakan fitur ini dalam rangka pencegahan plagiarisme dalam tugas yang kamu kerjakan tersebut. Yang ketujuh, ada Turn In. Klik tombol ini untuk mengumpulkan tugas, serta fitur yang terakhir ada Private Comment. Gunakan bagian ini untuk berkomunikasi dengan guru Anda. Komentar yang ditinggalkan di bagian ini hanya dapat dilihat dan dibalas oleh guru Anda dan tidak boleh rekan-rekan sekelas Anda. Bagian kedua, melihat rubrik penilaian tugas. Jika guru Anda menyediakan rubrik penilaian tugas, cermati dengan baik masing-masing kriteria yang tersedia beserta deskripsi dan bobot penilaiannya. Kemudian ada fitur menambahkan dokumen lampiran tugas. Jika guru Anda tidak menyediakan tempat dokumen tugas, klik tombol atau Add or Create untuk mengunggah dokumen gambar atau video yang tersimpan di akun Google Drive melalui tautan URL internet termasuk video dari YouTube maupun dari media penyimpanan lokal di komputer atau perangkat bergerak atau handphone atau smartphone. Dan yang terakhir, untuk mengerjakan kuis, salah satu jenis penugasan yang bisa diberikan oleh guru Anda adalah dalam bentuk kuis melalui Google Form. Seperti jenis penugasan lain, Anda dapat melihat detail penugasan seperti yang terakhir ada fitur mengerjakan kuis. Salah satu jenis penugasan yang bisa diberikan oleh dosen atau pengajar Anda adalah dalam bentuk kuis melalui Google Form. Seperti jenis penugasan lain, Anda dapat melihat detail penugasan terlebih dahulu dengan memilih menu View Assignment di bagian bawah penugasan tersebut. Untuk tipe penugasan berupa kuis, Anda dapat langsung membuka kuis tersebut dengan mengklik ikon Google Form yang tersedia. Soal kuis tersebut akan terbuka dalam tab atau jendela baru. Baca dan ikuti petunjuk dari guru Anda sebelum mengerjakan semua soal yang tersedia. Ada beberapa jenis opsi pertanyaan yang mungkin Anda ketahui, di antaranya short answer berupa jawaban singkat dalam satu baris saja. Yang kedua, paragraf, uraian dalam beberapa baris. Ada multiple choice, salah satu jawaban benar dari beberapa opsi yang tersedia. Ada multiple answer, beberapa jawaban benar dari semua opsi yang tersedia. Ada drop down menu, salah satu jawaban benar dari banyak opsi yang tersedia. Kemudian file upload, unggah berkas dari perangkat dengan format yang telah